Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat bergabung untuk kalian semua yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Dan mulai hari ini, kalian semua sudah menjadi warga SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Anak-anakku sekalian, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah diinformasikan pembelajaran masih BDR atau belajar dari rumah. Kalian pasti tahu apa itu BDR. Sudah kalian laksanakan saat masih SD. BDR dilakukan sambil menunggu informasi dari pemerintah. Jika diizinkan untuk masuk, maka prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Implementasi pengaturan kurikulum pelajaran di rumah jenjang SMP yang kalian perlu ketahui. Pengaturan kurikulum dalam pembelajaran jarak jauh, jumlah pembelajaran dalam 1 minggu adalah 5 hari, Senin sampai Jumat. 1 jam pelajaran 25 menit. Struktur kurikulum darurat adaptasi kebiasaan baru adalah pendidikan agama dan budi pekerti 2 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 2 jam, matematika 2 jam, IPA 2 jam, IPS 2 jam, seni budaya 2 jam, prakarya dan informatika 2 jam, PJOK 2 jam, bahasa Sunda 2 jam. Jadwal PJJ mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11. Maka dalam pembelajaran jarak jauh sebagai bahan pembelajaran tatap muka virtual jarak jauh atau PJJ dengan menggunakan website, video pembelajaran, Classroom, WhatsApp, Google Drive, dan lain-lain. Mungkin kalian sudah pernah melakukannya kan waktu masih SD. Pembelajaran 2 hari berikutnya adalah pembelajaran dari rumah peserta didik mengerjakan penugasan yang telah diinstruksikan, kemudian diupload ke WhatsApp, ke Classroom, ke Google Drive, ke guru masing-masing. Peraturan kelas dalam satu rombel maksimal 20 orang peserta didik dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Pengaturan hari pembelajaran apabila diizinkan tatap muka dijadwalkan hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, dan hari Rabu kelas 9, dan seterusnya. Tapi sampai saat ini masih menunggu informasi dari pemerintah Pemkop. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kegiatan MPLS peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ditugaskan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Sebelum membahas mengenai tata tertib, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rukmana. Saya sebagai guru olahraga. Mengenai tata tertib peserta didik, nah ini terlebih dahulu kalian harus tahu dulu pengertian daripada tata tertib. Tata tertib itu adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati
atau harus dilaksanakan. Tata tertib yang ada di SMP 2, nah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah jenis peraturan, yang kedua adalah jenis pelanggaran, yang ketiga adalah sanksi, dan yang keempat adalah sanksi khusus. Yang pertama adalah jenis peraturan. Jenis peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh peserta didik, yang pertama adalah jenis peraturan yang sifatnya wajib. Yang kedua, jenis peraturan yang sifatnya dilarang. Yang ketiga, jenis peraturan yang sifatnya dilarang keras. Nah, ini dari ketiga jenis ini, nah ini tidak boleh untuk dilanggar, karena kalau kalian melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Jenis-jenis pelanggaran yang ada di dalam tata tertib SMP Negeri 2 Bekasi, yang pertama adalah pelanggaran yang sifatnya ringan. Yang kedua, pelanggaran yang sifatnya sedang. Sedangkan yang ketiga adalah pelanggaran yang sifatnya berat. Nah, dari pelanggaran ini mana pelanggaran yang sifatnya ringan? Nah, ini biasanya adalah pelanggaran yang berkaitan dengan jenis peraturan atau pelanggaran wajib. Nah, ini kalau kalian melanggar peraturan wajib, maka ini akan dikenakan dengan pelanggaran ringan. Yang kedua adalah pelanggaran sedang. Nah, ini pelanggaran yang berkaitan dengan peserta didik yang dilarang, pelaturan yang dilarang. Nah, ini maka kalian akan mendapatkan sanksinya yang sedang. Yang ketiga adalah pelanggaran yang berat. Nah, ini pelanggaran yang berat itu adalah yang berkaitan dengan jenis peraturan yang dilarang keras. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah jenis peraturan, yang kedua adalah jenis pelanggaran. Nah, yang ketiga adalah sanksi. Ini sanksi juga. Sanksi di sini ada yang bagaimana untuk sanksi untuk pelanggaran yang ringan. Yang kedua, sanksi untuk pelanggaran yang sedang. Yang ketiga adalah sanksi untuk pelanggaran yang berat. Nah, ini yang paling kalian hindari itu adalah sanksi yang berat. Kenapa? Kalau kalian sudah melanggar untuk pelanggaran sanksi yang berat, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua. Oleh karena itu, anak-anak peserta didik tahun 2020-2021, Bapak mengharapkan kalian membaca dulu ya tentang peraturan atau tata tertib yang ada di SMP 2. Ya, sehingga kalian begitu ada KBM tatap muka sudah tahu langkah apa yang akan kalian tempuh, sehingga kita di SMP 2 ini bisa belajar dengan baik, belajar dengan nyaman, belajar dengan aman, sehingga apa yang kalian cita-cita itu akan berhasil. Ini Bapak tidak menjelaskan secara mendetil mengenai tata tertib. Nah, kalian tinggal buka silakan di website SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Mungkin ini yang bisa disampaikan mengenai tata tertib. Yang terakhir, tugas mengenai tata tertib peserta didik. Ini tugasnya kalian gampang saja, tinggal buka di website SMP 2, kalian tulis mengenai tata tertib
SMP Negeri 2 Kota Bekasi dikumpulkan melalui WA guru pembimbingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, pada kesempatan ini saya Ibu Erni, guru SMP 2, akan menjelaskan tentang cara belajar efektif, di mana kalian tahun ajaran baru ini mulai belajar. Nah, ada beberapa poin yang harus kalian pahami ya, sehingga kita dapat belajar dengan baik dan menghasilkan nilai-nilai yang baik yang diharapkan oleh kalian semua. Ya, kita mulai saja. Ya, di sini adalah merasakan kebutuhan belajar. Itu adalah poin pertama, di mana manusia ini, setiap manusia itu mempunyai kewajiban untuk belajar. Kenapa? Belajar itu mulai dari kecil sampai dewasa. Contoh, waktu masih dilahirkan, kita itu tidak bisa apa-apa. Ya, kita belajar berbicara, belajar berjalan, belajar makan, kemudian setelah itu masuk sekolah. Ya, belajar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu dari mulai SD, SMP, TK sampai perkuliahan. Nah, di sini belajar itu mempunyai arti yang sangat luas sekali. Ya, bisa segala sesuatu kegiatan di bumi ini yang kita jalani mulai kehidupan itu adalah hasil dari pembelajaran. Ya, itu adalah belajar itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Poin berikutnya adalah belajar dimanapun yang kita suka. Maksudnya di sini setiap manusia mempunyai perbedaan. Ada yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi. Ada juga belajar yang bersama-sama dengan teman. Ya, gimana mood kita, gimana enak kita. Yang terpenting adalah belajar itu dapat meningkatkan mutu yang kita inginkan, sehingga cara belajar itu bisa efektif. Berikutnya, poin ketiga adalah menyicil pelajaran sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan zaman sekarang anak-anak kalau ulangan baru malamnya belajar. Ya, otak kita ini terbatas. Ya, karena tidak bisa menampung semua, apalagi ada 2 mata pelajaran. Nah, oleh karena itu kita cicil. Hari berikutnya, seminggu berikutnya mau ulangan, hari ini apa yang kita pelajari, hari besok apa yang kita pelajari, itu maksudnya dicicil. Sehingga ilmu yang kita dapatin akan lebih menyerap ya di otak kita. Kalau kita hanya menghafal saja, tidak, tapi harus kita memahaminya. Berikutnya adalah belajar, membagi waktu untuk belajar. Di sini ulangi, bagi waktu untuk belajar. Nah, dalam keseharian kita dari pagi sampai sore, pagi sekolah, sore mungkin ada kegiatan lain, ada les dan sebagainya. Tapi kita menyempatkan waktu untuk belajar, ya. Nanti sehingga terstruktur kebiasaan kita itu menjadi kebiasaan baik dan hasilnya pun akan memuaskan. Ya, tergantung dari masing-masing siswa. Kemudian yang berikutnya adalah berdiskusi. Untuk berdiskusi kamu sudah pahami dari SD, mungkin ada guru yang memberikan mata pelajaran tertentu, kalian itu harus berdiskusi. Ya, kadang-kadang berdiskusi itu menambah inspirasi, sehingga apa yang tidak kita tahu dengan teman yang lebih tahu, sehingga pengetahuan itu lebih bertambah. Demikian. Untuk poin berikutnya adalah kita lihat di sini cara-cara yang membantu konsentrasi belajar. Apa maksudnya? Yaitu cara-cara di mana ada banyak cara, tergantung dari mood kita. Ya,
kita bisa belajar dengan cara misalkan sambil nyetel musik, kemudian sambil menyiapkan makanan cemilan, atau juga kita misalkan sambil ketuk-ketuk ada sambil demikian, sehingga ilmu yang dipelajari cepat masuk itu mempunyai mutu sendiri setiap siswa. Jadi tergantung dari. Nah, apapun yang kita lakukan di sini tujuannya semua adalah untuk meningkatkan pola belajar kita dan ilmu masuk ke dalam otak kita. Berikutnya adalah di sini paham, jangan hanya menghafal. Paham di sini kalau dalam ilmu ada tingkatannya. Satu adalah ingatan, dua adalah pemahaman, tiga adalah penerapan, ya, praktek itu. Ya, itu lebih tinggi lagi. Nah, kita dalam rangka pemahaman saja untuk belajar itu sudah cukup baik, ya. Nah, di sini pemahaman di sini jadi bukan hanya menghafal bla 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 bla. Menghafal itu lama-lama itu cuma sebentar, cuma sementara. Tapi kalau kita memahami itu lebih dalam lagi. Apabila ada soal, kita SD udah mempelajari rumus, misalkan segitiga, setengah panjang kali lebar. Nah, di SMP tanyakan tahu lagi karena kita sudah paham. Kalau belum paham itu lupa rumus demikian. Berikutnya adalah mencoba terus meski gagal. Wah, ini ya, memang keberhasilan itu awalnya dari kegagalan. Kegagalan sekali, ya, 2 kali sampai 3 kali. Kan di SMP ini ada remedial 1, remedial 2 sampai remedial 3. Ya, dikasih kesempatan. Itu maksudnya dalam pelajaran pun demikian, kita tidak boleh putus asa. Ya, kuncinya adalah keberhasilan itu adanya awal dari kegagalan sehingga kita dapat lebih giat lagi, ya, belajar. Kemudian berikutnya adalah sukai mata pelajaran. Nah, ini ya, ada kalanya ada siswa yang sama sekali tidak suka pelajaran tertentu, tapi itu tidak boleh, karena itu akan membawa efek pada diri kita sendiri. Aku nggak suka, jadi hasilnya pun tidak memuaskan. Kalau kita berusaha menyukai, ya, maka itu akan materi yang kita pelajari kita suka, jadi itu akan menerap lebih lama di otak kita, ya, dapat mudah kita cerna. Kita harus mempunyai rasa, ya, untuk menyukai. Nah, masih ada lagi poin berikutnya adalah memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Apa ya di sini? Memanfaatkan itu misalkan banyak sekali fasilitas dalam pendidikan sekarang, contohnya TV, radio, kemudian internet sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya. Jadi dari situ kita ambil manfaatnya yang benar-benar untuk meningkatkan mutu belajar kita. Ya, kita harus sudah mulai dari sekarang di SMP sudah harus bisa membagi apa yang perlu kita pelajari, ya. Kemudian membuat review, itu poin ke-12, atau peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah sejenis rangkuman, ya, dengan cara membuat rangkuman atau peta konsep sehingga kita mudah memahaminya, ya. Rangkuman itu adalah intisari dari mata pelajaran tersebut, ya. Otomatis kita dengan membuat intisari, kita menulisnya, kemudian alhamdulillah nanti kita akan mengingat terus-menerus, jadi lebih efektif cara belajarnya. Berikutnya adalah di sini mencoba soal. Nah, pada dasarnya ini adalah mencoba soal itu untuk pada pelajaran matematika, pelajaran yang lain juga. Ya, mencoba soal ini memang lebih dalam lagi sehingga yang kita kerjakan itu tingkatannya sudah lebih tinggi, sehingga mencoba soal ini akan lebih bermanfaat bagi kita untuk kita sendiri. Kalau kita tidak mencobanya, hanya menyampaikan sama teman jawabannya apa, itu tidak akan menerap, ya. Tapi
tapi kita mencoba sendiri sedikit dulu. Caranya bagaimana? Oh, sedikit demi sedikit kita kerjakan. Alhamdulillah mudah-mudahan akan berhasil. Berikutnya yang terakhir adalah berdoa. Nah, ini penting sekali, di mana semuanya adalah usaha kita. Ya kan, kita yang menciptakan Allah, semuanya kita berusaha. Keberhasilan itu hanya miliknya dan kita terus meminta apa yang kita harapkan. Ya, berdoa jangan lupa, apalagi sebagai umat Islam jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kalian dengan paparan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.